Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khotib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus secara konsisten melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, agar dengan iman dan takwa kita layak mendapatkan keberuntungan, keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana janji Allah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah rahimakumullah, seluruh kejadian yang menimpa orang-orang yang beriman pada hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita berikrar iman kepada Allah, pasti ada konsekuensi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sampaikan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia cukup mengatakan kami beriman kepada Allah tanpa kami uji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar kami tahu siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta imannya dengan ujian tersebut. Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini menjelaskan kepada kita bahwa hidup adalah ujian. Dan ujian itu sebagaimana biasa pasti ada yang gagal, pasti ada yang berhasil. Yang berhasil insya Allah mendapatkan kemuliaan, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka ujian yang Allah turunkan kepada orang beriman bisa saja bentuknya sesuatu yang kita tidak sukai, atau bisa saja sesuatu yang kita sukai. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 misalkan, Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti mengalami kematian. Dan kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan sesuatu yang buruk dan yang baik, atau sesuatu yang tidak menyenangkan dan yang menyenangkan. Dan semua itu pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ujian yang tidak menyenangkan untuk kita manusia barangkali, Allah contohkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh aku akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit kekurangan buah-buahan atau mungkin sandang, pangan, papan, bahkan kehilangan jiwa, dan beritakan kabar gembira pada orang-orang yang sabar dalam menyikapi ujian ini. Ada juga ujian yang menyenangkan, seperti Allah tuangkan dalam surah Ali Imran ayat 14.
Zuyyina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah minadz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah hiasi dalam diri manusia kecintaan untuk keinginan untuk mencintai pasangan hidup. Laki-laki mencintai wanita istrinya, wanita cinta laki-laki suaminya. Juga Allah berikan kepada mereka kecintaan pada anak, keturunan, anak cucu, harta yang banyak seperti emas, perak, binatang ternak, kendaraan-kendaraan, sawah, ladang, tanah yang luas. Itu semua merupakan kenikmatan dunia. Dan lagi-lagi semuanya akan kembali kepada Allah pada akhirnya. Jadi Allah akan menguji kita dengan sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Dengan sehat dan sakit. Dengan lapang dan sedih. Dengan lapang dan sempit. Gembira dan sedih. Hidup dan mati. Semuanya ujian hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dengan demikian tidak boleh kita merasa kecil hati ketika Allah turunkan kita kesempitan. Karena mungkin saja di balik itu ada baik, ada hikmah kebaikan buat kita. Atau jangan juga kita merasa sombong, lupa daratan ketika diuji oleh Allah dan kekayaan dengan kekuasaan. Mungkin saja di balik itu ketika kita tidak mampu mengemban amanah itu ada keburukan buat manusia. Dalam surah Al-Baqarah 216 misalkan Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja engkau membenci sesuatu, nggak engkau sukai, padahal ada hikmah kebaikan di belakangnya bagimu. Atau mungkin saja engkau mencintai sesuatu, padahal ada keburukan di belakangmu bagi dirimu. Dengan demikian orang-orang yang beriman ketika menghadapi ujian baik atau buruk, suka atau sedih, lapang atau sempit, kaya atau miskin, sakit atau sehat, hidup atau mati, sama saja sikapnya. Karena dia selalu mengkaitkan semua kejadian kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ketika kita menghadapi kejadian apa saja, maka sikap kita adalah pertama dalam surah Al-Baqarah 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita menegaskan kembali keimanan kita kepada Allah. Bertambah dekat kepada Allah. Bertambah kuat keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah Tuhan kita, pemilik alam semesta yang semuanya akan kembali kepadanya. Termasuk kita semua. Cepat atau lambat pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman ketika mendapatkan apapun yang Allah berikan kepadanya, yang menyakitkan atau yang juga menyenangkan atau yang bisa membuat dia itu misalkan hilang harta, hilang kesehatan, atau Allah berikan juga harta yang melimpah, selalu dikaitkan ini adalah qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kuat imannya, tambah kuat keyakinannya, dan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin semua datang dari Allah dan akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, husnuzon billah. Orang-orang yang beriman ketika mendapatkan apapun kejadian yang menimpa dirinya selalu berbaik sangka kepada Allah. Tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Karena tadi prinsip hidupnya Al-Baqarah 216.
di mana dia meyakini setiap kejadian Allah pasti ada hikmah kebaikan buat dirinya. Atau Ali Imran ayat 191, di ujung ayat itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Setiap ciptaanmu, setiap af'almu, setiap perbuatan iradahmu tidak ada yang sia-sia ya Allah. Maka jauhkanlah ya Allah kami dari azab api neraka. Jadi inilah sikap orang-orang yang beriman. Ketika menghadapi suatu kejadian apapun juga, baik atau buruk, selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena dia mengatakan, wa qala kullu fi'lihi hikmatun. Setiap perbuatan Allah pasti ada hikmah kebaikan buat orang-orang yang beriman. Sehingga ada sebuah ungkapan yang mengatakan, waman arafallah azalat tuhmah wa qala kullu fi'lihi hikmatun. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yang ma'rifah kepada Allah, maka dia akan menghilangkan husnuzon, menghilangkan su'uzon, menghilangkan buruk sangka kepada Allah. Dan dia tumbuhkan berbaik sangka, dan dia mengatakan setiap perbuatan Allah pasti ada hikmah di belakangnya. Yang ketiga, sikap orang-orang yang beriman ketika mendapatkan suatu ujian, apapun ujian itu, maka dia terus melakukan amal soleh yang terbaik. Bertambah baik ibadahnya, bertambah baik sholatnya, bertambah baik puasanya, bertambah baik zakat, infak, sodakoh, kepedulian sosialnya, bertambah baik kesalehan dalam hidup ini. Sehingga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, terus dia melakukan hidupnya untuk membekali diri agar ketika ajal menjemputnya sudah banyak bekal untuk akhiratnya. Kenapa demikian? Karena orang yang beriman mengetahui sesungguhnya hidup dan mati adalah ujian untuk meningkatkan kualitas amal solehnya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mulku ayat 2. Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dan Allah telah menciptakan, menjadikan mati dan hidup. Yang menarik disebut kematian dulu baru kehidupan. Seakan-akan hidup dunia ini Allah tidak sebut. Kenapa? Karena hidup yang sebenarnya adalah setelah kematian nanti. Sementara dunia ini sendak gurau belaka, banyak barangkali kamuflasenya, banyak kepalsuannya, kadang-kadang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, pahlawan jadi pecundang, itulah dunia, penuh dengan rekayasa, intrik. Maka Allah sampaikan, Alladzi khalaqal mauta wal hayat, dan aku jadikan kematian dan kehidupan. Karena hidup yang hakiki nanti setelah kematian itu. Untuk apa Allah jadikan? Hidup dan mati, sehat dan sakit, kaya dan miskin, lapang dan sempit. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amal solehnya? Siapa yang terbaik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi bagi orang yang beriman, ketika dia dikasih nikmat yang banyak, akan menambah kebaikan amal solehnya. Bertambah dekat dengan Allah, bertambah bagus ibadahnya kepada Allah. Ketika Allah juga uji dengan kemiskinan, dengan bencana, dengan musibah, dia tambah dekat kepada Allah, tambah kuat imannya kepada Allah, tambah banyak ruku sujudnya kepada Allah, dan tambah baik kesalehannya dalam hidup ini. Tidak ada bedanya orang yang beriman, apapun ujian yang menimpa dirinya, baik atau buruk, akan terus sebagai support dia, sebagai motivasi dia untuk meningkatkan kualitas kesalehannya, baik kesalehan ritual maupun kesalehan sosialnya. Itulah dalam surah Al-Mulku ayat
Dua, Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan aku menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu siapa yang paling baik amal perbuatannya. Yang keempat, sikap orang yang beriman ketika diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, baik atau buruk, maka dia selalu melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri. Karena memang muhasabah dianjurkan oleh agama sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah setiap orang harus terus melakukan evaluasi, introspeksi. Apa yang tadi dia persiapkan untuk bekal hari esok. Ketika kematian menjemputnya, ketika kita ada dalam kubur sendirian, tidak ada yang menemani, ketika kita menghadap Allah di padang mahsyar nanti hari kiamat, masing-masing orang tua, anak, saudara, teman, menanggung perbuatan masing-masing. Apa bekal kita yang sudah kita persiapkan? Sementara hidup ini adalah sementara, tidak lama. Tidak ada yang kekal. Kullu man 'alaiha fan, hanya Allah yang kekal abadi. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan bekal setelah kematian itu. Maka untuk itu perlu kita muhasabah setiap hari. Apakah hari ini amal soleh kita lebih banyak daripada kemaksiatan yang kita lakukan? Apakah hari ini sudah banyak bekal kita melebihi hari-hari sebelumnya? Perlu kita evaluasi terus. Kita muhasabah terus. Paling tidak ketika kita sholat zuhur barangkali, sholat Jumat, duduk sejenak untuk muhasabah. Apa yang kita lakukan dari subuh ke zuhur, dari subuh ke Jumat ini? Ketika kita sholat asar, merenung sejenak. Apa perbuatan kita dari Jumat ke asar? Ketika kita sholat maghrib, merenung. Apa ucapan kita, perbuatan kita, perilaku kita dari asar ke maghrib. Demikian isya, kita merenung. Apa amalan kita dari maghrib ke isya. Dan ketika mau tidur, mari kita merekapitulasi kembali. Merekap kembali. Apa perbuatan kita dari bangun tidur sampai mau tidur. Ketika ada kesalahan, dosa-dosa, cepat istighfar kepada Allah. Ketika ada kebaikan, perbanyak istiqomah, teguhkan kembali untuk kita tingkatkan di hari esok. Ini muhasabah penting agar ketika kita meninggal dunia sudah banyak bekal kita. Karena bekal yang terbaik menurut Allah sesuai dengan surah Al-Baqarah. Allah berfirman 197, wa tazawwadu fa inna khair az-zadi taqwa. Berbekalah engkau, dan bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman dan amal soleh, iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mari kita gunakan semua nikmat Allah, curahkan kepada kita nikmat umur panjang, nikmat kesehatan lahir batin, mungkin nikmat jabatan, nikmat harta benda, nikmat pengaruh. Apapun nikmat itu, jangan sampai kita sia-siakan. Syukurilah dengan cara menggunakan seoptimal mungkin untuk terus berbuat baik, beramal soleh, untuk terus melakukan kemanfaatan buat orang di sekitar kita. Baik manfaat buat manusia, buat flora dan fauna barangkali, mungkin juga bermanfaat juga buat bangsa, negara, dan agama. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, minus amal soleh kita. Padahal nikmatnya banyak. Nikmat Allah kasih banyak. Tapi amal solehnya sangat sedikit. Ini orang-orang yang merugi. Maka mumpung masih sehat, mumpung masih luang, mumpung masih hidup, gunakan. Itu semua untuk tegaknya agama, tegaknya juga kehidupan yang baik. Sehingga diri kita bermanfaat
buat orang-orang di sekitar kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu barangkali 4 sikap dalam hidup ini dalam menghadapi ujian. Apapun ujiannya, pertama mari selalu kita kuatkan iman kita. Kita tegaskan kembali bahwa kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepadanya cepat atau lambat. Yang kedua, mari kita juga selalu berhusnuzon kepada Allah. Jangan pernah seuzon pada Allah apapun kejadian yang menimpa diri kita. Dan yang ketiga, mari kita tingkatkan kualitas kesalehan kita dalam hidup ini, baik kesalehan ritual pun kesalehan sosial. Dan yang keempat, perbanyaklah muhasabah dengan cara terus kita lakukan perenungan-perenungan atas langkah-langkah kita. Kalau yang buruk istighfari, yang baik tingkatkan terus kualitas kesalehan kita. Ini saja khutbah singkat pada hari ini, semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan ketika meninggal kita husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabguna anha hiwala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bi wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfirlil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma qfina wasrif ana syarruz zalimin wa makrul makirin wa syarra masaibi dunya waddin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma ultub bina fi taisiri kulli asir fa inna taisira kulli asir alaika yasir wa nas'alukal yusra wal mu'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.